Baiklah, selamat malam, Ner dan juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Tri Gianto Salenda dengan NIM 2202 1106 0029. Berikut saya akan mempresentasikan tugas ke-8 kami pada mata kuliah Praktikum Jaringan dan Komunikasi, Komputer dan Informatika. Untuk labnya itu Lab Research Network Security Threats. Baik, untuk lebih mengefisiensi waktunya, saya lanjut ke background. Jadi backgroundnya itu untuk mempertahankan jaringan dari serangan, administrator harus mengidentifikasi ancaman eksternal yang menimbulkan bahaya bagi jaringan. Situs web dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman yang muncul dan memberikan opsi mitigasi untuk mempertahankan jaringan. Oke, kita lanjut saja pada part 1 biar mengefisiensi waktu. Jadi part 1 itu menjelajahi situs web SANS. Kita akan menavigasi ke situs web SANS dan menjelajahi resource yang tersedia. Jadi saya sudah membuka website tersebut. Oke, nextnya kita akan ke step 1. Cari Sans Twitter. Oke, sudah. Dari halaman beranda Sans, kita akan mengklik Free Resource. Lalu buat 3 daftar resource yang tersedia. Baik, ya, Free Resource. Ya, kita scroll ke bawah. Atau di sini ada Free Resource. Baik, jadi saya resource gratis yang ada. Yang pertama itu webcast, white papers, dan blogs. Oke, udah. Kita lanjut ke step 2. Kita akan temukan tautan ke kontrol keamanan kritis atau CIS. Nah, kontrol keamanan kritis CIS yang ditautkan di situs web SANS adalah puncak dari kemitraan publik swasta yang melibatkan Departemen Pertahanan atau DoD, Asosiasi Keamanan Nasional, dan juga Pusat Keamanan Internet (CIS) dan Institut SAS. Daftar ini dikembangkan untuk memprioritaskan kontrol keamanan dan pengelolaan untuk DoD. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke kontrol CIS, lalu kita akan memilih salah satu kontrol dan kontrol. Baik, berikut saya sudah membuka CIS kontrol versi yang ke-8. Ini adalah CIS kontrol. Jadi contohnya saya untuk pada tugas ini saya akan mengambil malware defense, malware defense. Kita juga bisa melihat pengertiannya pada kontrol log dari CS. CS log, CS enter. Oke, kita bisa download. Baik, sudah. Kita tunggu sebentar. Kita akan membuka ini. Oke, kita langsung saja paling bawah karena itu yang di paling baru. Bukan yang paling baru pada versi ke-8 yang biru ini. Jadi yang karena sebenarnya saya mengambil malware defense untuk pengertiannya, maaf, ini saja, maaf, prevent or control the installations of the installation, spread and execution of malicious application, code, or script on enterprise asset. Maaf. Oh, itu bisa kita translate sebentar, wait. Kita ke review, translate biar lebih membantu. Jadi ini malware defense ini digunakan untuk mencegah atau mengontrol instalasi, penyebaran, resolusi aplikasi, skrip, kode atau skrip yang berbahaya pada aset perusahaan. Berikut untuk pengertiannya kita close saja. Oke, kita balik lagi ke modul. Ini sudah. Berarti kita masuk pada step 3. Kita akan menemukan newsletter menu. Sorot menu resource, pilih newsletter, jelas secara singkat. Oke, kita kembali ke sini. Balik ke website Sans. Lalu kita akan scroll ke bawah untuk mencari newsletter. Oke, berikut ada newsletter yang ada. Yang ada Newsbite, Risk, dan Ouch. Jadi untuk pengertian singkatnya, Newsbite adalah ringkasan eksekutif 2 mingguan yang berisi artikel-artikel berita keamanan cyber terpenting yang diterbitkan baru-baru ini. Setiap artikel berita ini dilengkapi dengan konteks penting yang disediakan oleh para ahli
dari bidang yang dihormati dalam komunitas SANS. Yang kedua, yaitu risk. Ini merupakan kesaksian mengenai vektor serangan baru yang ditemukan, kerentanan dengan exploit baru yang aktif, penjelasan mendalam bagaimana cara kerja kerja serangan terbaru, dan data berharga lainnya. Yang ketiga itu OUTS. OUTS adalah newsletter kesadaran keamanan gratis terkemuka di dunia yang dirancang untuk semua orang. Ini diterbitkan setiap bulan dalam berbagai bahasa. Setiap edisi disusun dan dikembangkan dengan cermat oleh tim SANS Security Awareness, instruktur dan anggota komunitas. Berikut adalah penjelasan dari ketiga ini. Next, part 2. Kita akan meneliti ancaman keamanan jaringan terbaru menggunakan situs SANS dan mengidentifikasi situs lain yang berisi informasi ancaman keamanan. Jadi kita akan menemukan risk dalam hal newsletter, pilih arsipkan untuk risk, peringatan keamanan konsensus, gulir ke bawah, scroll ke bawah, ke follow akses, dan pilih newsletter terbaru. Ini jauh bagian masalah keamanan terbaru dan malware paling populer. Baik, jadi kita ke risk. Baik, ya, ya. Jadi untuk paling terbaru ini dia. Untuk pada bagian ini yang paling terbaru ini yaitu Guest Diary Exploring a Use Case Artificial Intelligence, I Stage with Understanding an Attack. Ini publis pada tanggal 28 bulan Mei tahun 2025. Dipublis oleh Jennifer Wilson. Dia merupakan Search Edu Basic Best Student. Satu. Ya, kita lanjut. Pada step 2, kita akan mengidentifikasi situs yang menyediakan informasi ancaman keamanan terbaru. Maaf. Selain situs SANS, identifikasi beberapa situs web lain yang memberikan informasi ancaman keamanan terbaru dan cantumkan beberapa ancaman keamanan terbaru yang dirinci di situs web ini. Jadi, untuk website link pertama yang saya pakai yaitu OWASP, ada top 10 lebih spesifik. Right? Sini aja. Jadi, berikut ada beberapa yang terjadi. Top 10 application security risk. Yang pertama itu broken access control. Dan juga ada cryptographic failures, injection, insecure site, security misconfiguration, vulnerability and outdated component, dan seterusnya. Dan juga yang kedua yaitu security weak. Pada bagian cybercrime. Untuk kasus-kasusnya, kita tunggu bentar. Maaf, rekan jaringan. Mungkin sebentar menunggu, kita bisa skip sebentar. Jadi kita masuk saja pada part 3, merinci serangan keamanan jaringan tertentu. Kita akan meneliti serangan jaringan tertentu yang telah terjadi dan mau persentase berdasarkan temuan kita. Dan kita akan melengkapi formulir di bawah bersama beberapa penemuan. Baik, jadi untuk serangan yang saya ambil yaitu Colonial Pipeline Ransomware Attack. IP attack-nya yaitu pemakai ransomware. Kasus ini terjadi pada tanggal 7 Mei 2021. Dan untuk komputer atau organisasi yang terefek, yang itu terjadi yang terefek yaitu Colonial Pipeline Company. Nah, ini merupakan jaringan TI operasional dan beberapa sistem jaringan operasional. Ini yang merupakan sesuatu yang terdampak pada serangan ini. Bagaimana terjadi dan mengapa? Apa yang terjadi? Maaf, bagaimana yang terjadi? Jadi pertama, kelompok ransomware dark side mendapatkan akses ke jaringan Colonial Pipeline melalui akun VPN yang tidak digunakan lagi, yang tidak memiliki multi-factor authentication atau disebut MFA. Nah, setelah masuk, mereka menyebarkan ransomware yang akan mengenkripsi data seluruh jaringan TI, bisnis perusahaan. Ini termasuk sistem penagihan dan akuntansi. Ya,
Meskipun jalur pipa operasional tidak secara langsung terpengaruh, perusahaan memutuskan untuk mematikan jalur pipeline untuk menahan serangan dan mencegah ransomware menyebar ke sistem kontrol industri, atau bisa bilang ICS atau OT mereka. Penghentian pipeline ini menyebabkan gangguan pasokan bahan bakar yang signifikan di pantai timur Amerika Serikat. Amerika Serikat yang menyebabkan kepanikan, pembelian, dan kenaikan harga gas. Owner pipeline akhirnya membayar tebusan. Jadi ya pada akhirnya owner pipeline akhirnya membayar tebusan sebesar sekitar 4,4 juta USD dalam bentuk Bitcoin untuk mendapatkan kunci deskripsi. Meskipun FBI kemudian berhasil memulihkan sebagian besar tebusan tersebut. Untuk pilihan mitigasinya itu pertama, menerapkan multi-factor authentication. Ini menerapkan MFA untuk semua akses jarak jauh, termasuk VPN. Ini akan membantu mengurangi risiko akses tidak sah. Opsi mitigasi yang kedua itu manajemen patch dan pembaruan. Ini untuk memastikan semua sistem dan perangkat lunak diperbarui secara teratur untuk menutup kerentanan yang diketahui. Ketiga, pemantauan keamanan lanjutan. Ini menerapkan alat dan proses untuk memantau jaringan secara terus-menerus guna mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak dini. Berikut adalah beberapa referensi dan contoh link, bisa dari Insurika yang mengenai Colonial Pipeline Ransomware Attack, Science Public Group, atau sisa.government. Oke, lanjut. Oh ya, maaf, kita lihat sebentar. Oke, baik, sudah terbuka. Plus. Jadi contohnya pada minggu ini yang terjadi US Success Philippine Company for supporting crypto scam, website Victoria's Secret, the taken offline after cyber attack, dan ada 203 miliar stolen in situs protokol ATM. Oke, itu untuk website dari Security Week. Oke, kita lanjut pada step 2. Maaf, pada reflection question. Langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk melindungi komputer pribadi kita? Yang pertama itu kita akan menggunakan software antivirus atau anti malware yang paling baru untuk terkemuka dan selalu memperbarui program antivirus yang memiliki reputasi baik dan juga melakukan pemindaian scan secara teratur. Dan juga kedua, perbarui sistem operasi dan aplikasi secara teratur. Ini mengaktifkan pembaruan otomatis jika memungkinkan atau memastikan untuk menginstal patch keamanan segera setelah update itu tersedia. Itu profesi step kedua. Apa langkah pertama bagi organisasi untuk melindungi resource mereka? Yang pertama, menggunakan multi-factor authentication atau MFA di seluruh organisasi. Ini digunakan untuk semua hal ini diwajibkan untuk semua karyawan dan akses sistem terutama untuk akses jarak jauh dan sistem penting. B, ada juga kedua, segmentasi jaringan. Ini memisahkan jaringan menjadi segmen kecil untuk membatasi penyebaran dari malware tersebut jika terjadi. Dan C, ini akan mencatatkan data dan rencana pemulihan bencana atau bisa bilang DRP. Baik, sekian mungkin dari saya. Mohon maaf jika terdapat dalam kata atau kalimat. Juga saya mohon maaf jika penjelasannya masih kurang jelas. Baik, sekian dari saya. Jadi sekali lagi saya ingin terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.